Puji Tuhan, dimanapun kita berada, doa saya kita semua tetap menikmati kasih karunia, penjagaan, perlindungan dari Bapa kita yang baik, yaitu Bapa di sorga melalui anaknya Yesus Kristus telah memberikan segala-galanya bagi kita karena Dia begitu mengasihi kita. Dia tidak ingin ada satu orang pun yang terhilang dari antara kita karena Dia menghendaki supaya setiap kita diselamatkan dan menjadi berkat. Kita tidak berhenti hanya sampai diselamatkan, tetapi kita boleh membawa kabar keselamatan itu, menjadikan sekalian bangsa adalah murid Tuhan. Kita akan pindah belajar kepada satu sosok yang bernama Saulus, dan dampak daripada kematian Stefanus itu melahirkan kegerakan yang luar biasa. Ketika Stefanus mati, lahirlah orang-orang seperti Filipus. Dan yang menarik Bapak Ibu, di Kisah Rasul 8 ayat 1 dikatakan, Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah di Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Dan bukan hanya itu saja, kita tahu Saulus orang yang memimpin pembunuhan, penyiksaan kepada Stefanus dan orang-orang percaya pada masa itu. Kita tahu pada akhirnya dia bertobat di lawat Tuhan ketika dia dalam hawa nafsu ingin membunuh dan menganiaya banyak orang Kristen, tetapi dia dijumpai oleh Tuhan. Saul, Saul, kenapa engkau menganiaya aku? Dan waktu itu Saulus melihat ada sebuah cahaya dan itu membutakannya. Karena itu saya ingin ajak kita melihat lebih dulu tentang Paulus ini, karena mungkin kita butuh waktu untuk belajar dari banyak sisi kehidupan Rasul Paulus. Paulus ini berasal dari Tarsus, namanya dulu Saulus, dan akhirnya dia menjadi rasul. Dan Paulus atau Saulus merupakan tokoh penting dalam penyebaran Injil dan perumusan ajaran-ajaran Kristen yang bersumberkan tentang Yesus Kristus. Paulus memperkenalkan diri melalui surat-suratnya dalam Perjanjian Baru di Alkitab. Kalau saudara perhatikan, sebagai suku Yahudi dia dari suku Benyamin dan punya kebudayaan Yunani atau Helenis, dan dia juga merupakan warga negara Romawi. Dia lahir di kota Tarsus atau tanah Kilkia, sekarang ini disebut Turki. Dia dibesarkan di Yerusalem dan dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel. Bapak Ibu tahu pada masa mudanya dia hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab atau aliran yang paling keras dalam agama Yahudi. Dan dia pada mulanya adalah seorang yang menganiaya orang-orang percaya atau orang-orang Kristen. Dan saat itu dia bernama Saulus. Dan pengalamannya mengalami perjumpaan dengan Yesus di jalan menuju kota Damaskus. Dia berubah menjadi seorang pengikut Yesus yang luar biasa. Bahkan dia berkata, apa yang dahulu merupakan keuntungan, sekarang karena Kristus aku anggap rugi. Segala sesuatu yang luar biasa, tetapi sekarang pengenalan akan Kristus Yesus membuat semua yang dia percayai, diakui, dia lihat, dia pegang, dia banggakan, dia berkata semuanya ini hanya sampah. Karena pengenalan akan Yesus Kristus itu melebihi segala-galanya. Dia tidak menghiraukan nyawanya lagi meskipun dia harus kehilangan nyawanya. Dalam ajaran Rasul Paulus, dalam ajaran Kristen, dia menyebut dirinya sebagai rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Jadi rasul-rasul yang lain itu adalah untuk orang-orang Yahudi, tetapi Rasul Paulus dia tahu persis bahwa dia dipanggil untuk orang-orang bukan Yahudi. Walaupun dia punya keterbebanan, bahkan dia berkata bahkan dia rela terkutuk demi saudara sebangsanya bisa memahami dan mengenal Kristus. Dan kita sama-sama tahu bahwa sampai hari ini orang-orang Yahudi belum percaya kepada Yesus. Dan Paulus dipanggil khusus untuk orang non-Yahudi, tetapi dia rela terkutuk demi orang-orang Yahudi, asal orang-orang Yahudi bisa percaya kepada Yesus. Kita lihat kasih Tuhan yang begitu luber sehingga dia tidak rela saudara-saudara sebangsanya binasa. Saya nggak tahu bagaimana dengan hati saudara. Apakah saudara menjadi orang Kristen dan hatimu sudah dingin, tidak ada keterbebanan tentang keselamatan? Hatinya dipenuhi dengan hati Bapa, hatinya dipenuhi dengan hati Yesus, cinta akan jiwa-jiwa.
Ini penting sekali Bapak Ibu untuk kita melihat hati kita pada pagi hari ini. Apakah kita cuma sekedar beribadah menjadi orang Kristen? Apakah di hati kita masih ada keterbebanan? Masih adakah di hati kita untuk menjangkau orang-orang, memuridkan orang-orang, menemani orang-orang, untuk orang-orang itu boleh percaya kepada Kristus? Dalam Kolose 1 ayat 28-29 dia berkata, apabila tiap-tiap orang ku nasihati, tiap-tiap orang ku pimpin untuk membawa tiap-tiap orang ini pada kesempurnaan Kristus. Itulah yang ku pergumulkan, itulah yang ku usahakan dengan sekuat tenaga kemampuannya. Jadi hatinya, tenaganya, pikirannya, semua potensinya diarahkan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Kan itu dalam kitab Roma pasal 11 ayat 13. Dia berkata, aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Jadi dia sebenarnya pengen melayani orang-orang Yahudi, tetapi memang Tuhan panggil dia spesial dan khusus. Sama seperti kita, ada yang dipanggil mungkin secara full time. Bukan berarti saudara orang yang tidak full time itu tidak mulia. Saudara yang bisnis, bukan berarti engkau lebih rendah daripada yang melayani di gereja. Tidak, itu hanya kendaraan. Tetapi tujuan akhirnya adalah hidup kita bisa memenangkan banyak orang. Dan Bapak Ibu tahu dia membuat usaha yang luar biasa melalui surat-suratnya Rasul Paulus ini kepada komunitas non-Yahudi. Dan untuk menunjukkan bahwa keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus adalah untuk semua orang, bukan hanya untuk orang Yahudi. Makanya suratnya itu kepada orang Roma, orang Galatia, orang Korintus, orang Kolose. Jadi walaupun hal ini menimbulkan gagasan, menimbulkan perselisihan pendapat antara murid-murid Yesus dari keturunan Yahudi asli dengan mereka yang berlatar belakang bukan Yahudi. Mereka yang dari keturunan Yahudi berpendapat bahwa untuk menjadi pengikut Yesus, orang-orang yang bukan Yahudi haruslah pertama-tama menjadi Yahudi lebih dulu. Murid-murid yang mula-mula Petrus sempat tidak berpendirian menghadapi hal itu. Di Galatia 2 11-14 bagaimana dia berkata kepada Kepas, tetapi waktu Kepas datang ke Antiokhia, aku berterus terang menentangnya, sebab ia salah karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kepas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat atau hidup secara Yahudi? Jadi Bapak Ibu, kita melihat bahwa Kristus adalah untuk semua bangsa. Kristus adalah untuk semua orang. Kristus tidak mendirikan agama, dia datang ke dalam dunia, tapi dia memberikan kasihnya kepada dunia, sehingga setiap orang yang percaya bukan beragama ABCD, tetapi kalau kita percaya agama apapun kita bisa diselamatkan. Karena itu Yesus datang untuk semua agama, dia datang untuk semua suku, dia datang untuk setiap pribadi. Saya mau ajak kita Bapak Ibu bahwa kita melihat dampak akibat aniaya yang terjadi, kematian bahkan yang menimpa Stefanus telah melahirkan kegerakan Filipus, bahkan akhirnya Paulus yang adalah Saulus bisa bertobat. Ke depan kita ingin terus belajar tentang pribadi Rasul Paulus, kisahnya sampai di akhir hidupnya kita ingin coba belajar. Dan siapkan hati Bapak Ibu, buka hati Bapak Ibu untuk tetap terbuka kepada firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.